Halo baking lovers, apa kabar? Sekarang saya akan membuat kue yang sedang waktu itu sudah viral, tapi sebetulnya kue ini sudah terkenal sejak saya berumur 10 tahun ya. Waktu kecil saya sering datang ke toko kue tersebut, suka dibawa oleh ayah dan ibu saya, yaitu toko roti Sweetheart ya. Namanya Nougat Roll. Nah, jadi awal muasalnya Nougat Roll itu dari Sweetheart Bandung yang sekarang namanya Toko Roti Bawen ya. Saya akan bikin resepnya, tetapi tidak bisa persis dengan dia. Ini istilahnya Nougat Roll ala Yongki Gunawan ya. Kami hanya mendekati saja ya. Dan kami akan bikin kuenya itu bikin basic cake-nya dulu. Di mana basic cake-nya itu tanpa menggunakan obat ya. Yaitu kita menggunakan kuning telur, kemudian kita pakai gula pasir, kemudian kita pakai terigu, susu bubuk dan maizena ya. Kemudian kita kasih di sini yaitu putih telur, gula pasir. Di sini kita ada dua macam butter yang kita pakai. Kita menggunakan Westman ya, dan kita menggunakan Hallman butter. Kemudian kita menggunakan buttercream Hallman. Lalu kita kasih Blue Band margarin. Jadi kalau bikin kue-kue kuno zaman dulu itu nggak lepas dari yang namanya Blue Band ya. Karena Blue Band udah melekat di lidah kita ya. Kemudian kita kasih susu kental manis. Ya, kalau ini optional saja ya. Ini optional saja. Boleh pakai boleh tidak. Karena ini adalah rum ya, mengandung alkohol. Tetapi apabila Anda tidak suka, bisa di skip saja ya. Kemudian kita pakai di sini Belvico Fla atau Fla instan, air, susu, kacang ya untuk tabur nanti, gula pasir dan air ya. Yang pertama saya mau bikin adalah bikin cake-nya terlebih dahulu. Ini membuatnya sangat mudah. Lihat trik-triknya, ikuti proses membuatnya, jangan sampai Anda ketinggalan dengan teliti agar membuat kuenya nanti sempurna ya. Tidak boleh main cemplung ini cemplung itu, nggak boleh ya. Jadi harus mengikuti durasinya ya. Ya, kita pertama bikin adalah siapkan kuning telurnya, letakkan di mixer ya. Lalu kita masukkan gula pasirnya ya. Nah, hanya dua bahan ini saja kita kocok selama kurang lebih 10 menit. Kecepatannya sedang ya, tidak boleh kecepatan tinggi ya, kecepatannya sedang. Kita kocok dengan kecepatan sedang kurang lebih 10 menit ya. Sambil menunggu 10 menit, saya akan mencairkan menteganya terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu ya, kita masukkan dia punya butternya. Ini kita pakai Westman. Kemudian kita pakai Hallman butter. Ya, lalu kita kasih Tofiko bakar. Sekarang ada yang zero ya. 1 sendok makan kurang lebih. Lalu kita kasih Tofiko vanilla butter. 1 sendok makan. Nah, ya. Lalu aduk. Dan kita panaskan di atas api. Jangan sampai mendidih, asal cair saja. Nah ya, kita aduk asal cair saja. Ya, lihat di sini tidak perlu sampai mencair semua. Kita matikan saja. Oh, ya. Nah sudah cukup. Jadi ini menteganya tidak boleh dicairkan ya. Sisihkan. Lalu kita masukkan, kita campurkan terlebih dahulu terigu ya, kasih susu bubuk, kasih maizena. Nah, agar tercampur rata ya.
Nah, ini kita bisa aduk dengan sendok ya, atau Anda bisa saring ini ya, disaring juga boleh. Nah, kalau pakai terigu sebaiknya yang berprotein sedang, tidak boleh dia berprotein tinggi. Kalau berprotein tinggi nanti pori-porinya kue akan besar dan agak kering ya. Jadi kita harus berprotein sedang atau protein yang rendah ya. Nah, ini tadi telurnya sudah sedang dikocok, butternya sudah saya cairkan. Tadi yang dicampur ada Weissman, ada Hallman butter, ada Blue Band. Kemudian terigunya saya sudah campur. Kita tinggal menunggu putih telurnya ya. Sebentar lagi setelah berjalan 5 menit, kita akan kocok, yaitu yang namanya putih telurnya ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah mencapai 5 menit, baru kita kocok putih telurnya ya. Kita kocok pakai hand mixer saja. Ini kocoknya juga selama kurang lebih 5 menit ya. Nih, lalu kita masukkan gula pasirnya. Kita tambahkan cream of tartar sedikit ya, untuk memastikan adonannya jadi bagus ya. Lalu kita kocok. Nah, kita kocok kurang lebih putih telurnya ini 5 menit juga ya. Ya, di sini putih telurnya dikocok harus dengan sempurna ya. Jadi nanti persis mixernya 5 menit. Ini juga mixernya 10 menit. Sudah berjalan 5 menit, kita kocok putih telurnya ya. Ini kurang sebentar lagi. Ya, Anda bisa lihat tuh lembut sekali ya. Jangan sampai ngocok putih telurnya crack ya. Kalau crack nanti adonannya kurang bagus ya. Ya. Oke, kita matikan. Tuh ya. Tuh, Anda bisa lihat ya, tuh. Ya. Masih lembut begini ya. Dua-duanya udah jadi, bagus kan adonannya, lembut sekali ya. 10 menit baru kita masukkan butter ke dalamnya ya, butter yang sudah dicairkan tadi ya. Yang isinya ada Hallman butter, Weissman dan Blue Band ya. Ini kita aduk rata dulu tuh. Karena kita sudah mengocoknya sempurna, kita tidak perlu takut kalau kita ngaduknya begini ya. Kalau orang dulu kan, saya kalau ngeliat di YouTube tuh kadang-kadang, oh ngaduknya aduk balik dan aduknya pelan-pelan, dan ini itu berarti dia belum mengerti ya. Tapi sini saya kasih penjelasan supaya yang mengaduknya salah. Ini kok telur kalau sudah dikocok naik dengan sempurna, lihat ini masuk mentega, saya ginikan saja tidak turun ya. Tuh. Ya, dia tidak turun ya. Lalu yang pertama masukkan adalah terigunya dulu ya. Terigu, maizena dan susu bubuk tadi kita masukkan, aduk rata. Nah, kalau ini aduknya pelan-pelan. Soalnya kenapa? Kalau saya cepat-cepat kan loncat-loncat tepungnya ya. Tuh. Nah, terigunya sudah masuk ke dalamnya. Dia tetap kental ya. Dia tidak cair ya. Karena apa? Kuning telurnya sudah dikocok dengan sempurna ya. Terakhir kita adalah masukkan putih telurnya. Nah, masukkan aja ke dalamnya tuh. Nah, ini membuat kue nanti jadi fluffy ya. Nah, aduk lagi tuh biar rata ya. Diaduk begini pun tidak ada masalah, dia tidak akan turun ya. Tuh, dia tidak akan turun. Dan ini kuenya nanti dia akan tahan lama ya. Sudah tercampur rata. Lalu kita siapkan loyangnya, 3 buah loyang. Ukurannya kurang lebih sekitar 22 atau 24. Kita masukkan ke dalam loyang ya. Nih, bagi jadi 3 loyang. Kita ratakan juga, lalu kita pukul.
supaya gelembung udara di dalamnya keluar, ya. Tuh. Ya. Nah, baru kita panggang, ya. Kita panggang kurang lebih 30 menit, suhunya 180 derajat, ya. Nah, sekarang di oven kurang lebih sekitar 30 menit. Sambil menunggu 30 menit, saya mau bikin pralinnya, ya. Bagaimana membuat pralinnya? Kita ambil gulanya dulu. Nah, ya, ini gula pasir. Kemudian kita kasih air. Lalu kita panaskan di atas api, ya, sampai gulanya mencair. Setelah gulanya mencair, nanti dia gosong. Nah, setelah gosong baru kita masukkan yaitu ke dalamnya, yaitu kacangnya, ya. Kita tunggu. Prosesnya ini memakan waktu kurang lebih sekitar 10 menit, ya. Nah, sambil menunggu, ini kurang lebih 10 menit, jadi kita nggak buang waktu nih, ya. Sekarang saya akan membuat yaitu krimnya. Kita siapkan dulu. Ini kita masukkan susu. Saya akan bikin flaknya terlebih dahulu. Kita masukkan Belvico flaknya. Lalu kita kasih airnya dulu sedikit. Baru kita mixer. Sambil sekali-kali menengok, ya. Sambil sekali-kali nengok. Jadi kita kerjanya 3 nih. Sambil ngoven. Kan nunggu 30 menit. Panaskan ini 10 menit. Ya. Sampai dia kurang lebih 10 menitan. Lalu kita kocok ini kan sebentar saja, ya, sampai kental, ya. Tuh, tetap matanya harus awas, lihat-lihat, nengok, ya. Kalau oven aman 180 derajat. Tuh, liatin, kental kan? Matikan. Lalu kita masukkan remnya, ya. Nah, kita kasih remnya. Enak sekali. Ya. Nah, tutup lagi. Lalu kita mixer lagi. Selesailah sudah, ya. Sudah selesai, ya. Ini adalah flak mengandung ram, ya. Tapi bila Anda tidak suka, ya jangan dikasih ram, ya. Anda bisa masukkan ke dalamnya yaitu Tofico rem bakar yang zero, jadi tidak ada alkoholnya, ya. Kita kembali lagi ke sini. Bisa dilihat tuh sudah mendidih. Boleh diaduk sedikit, ya, supaya larut semua gulanya, ya. Kita apinya kecilkan. Nah, apinya kecilkan. Kita tunggu lagi sampai agak coklat. Sambil menunggu coklat, kita bikin krimnya, ya. Ini untuk covering di atasnya, yaitu kita menggunakan Hallman butter, maksudnya Hallman butter cream, ya. Lalu kita masukkan ke dalamnya adalah Blue Band. Ini harus Blue Band, tidak bisa digantikan dengan margarin lainnya, harus Blue Band supaya Anda akan menemukan rasa yang betul-betul sama, ya. Kemudian kita masukkan susu kental manis. Susu kental manis ke dalamnya. Dan jangan lupa saya mau kasih air kopi. Ya, cukup. Air kopi. Lalu kita mixer saja sama hand mixer sampai tercampur rata. Sekali-kali kita boleh lihat begini sudah apa belum, ya. Ya, sudah beres. Ini gulanya sudah. Kita ngetesnya adalah pakai air. Tuh, tinggal kayak gini. Nah, terus kita cek di dalamnya, ya. Tuh, kalau sudah. Nah, sudah gitu sudah cukup, ya. Baru kita masukkan kacangnya. Aduk lagi. Nah, matikan apinya. Siapkan loyang di sini. Nah,
Kita lepaskan di sini. Ya, kita tipiskan nih kayak enting-enting. Nanti dia akan kering ya. Ya. Nah, ini nanti dia akan keras. Setelah keras nanti kita tumbuk dengan mutu boleh atau ulekan ya. Pakai ulekan ditumbuk rata ya sudah ya. Dia sudah bau karamel tuh. Ini udah mulai keras tuh liatin ya. Loyangnya kalau bisa dikasih silpat ya. Nah ini hati-hati jangan sekali-kali dipegang oleh tangan karena ini panasnya luar biasa ya. Kita tunggu sampai dingin. Setelah dingin baru kita nanti tumbuk ya. Nah ini kacangnya sudah jadi ya, masih keras. Lalu kita giling ya, pakai gilingan. Nah, ya. Tuh. Nah, ya. Sampai. Nah, tuh, ovennya udah bunyi berarti sudah 30 menit. Kita akan keluarkan ya. Ini sudah selesai. Ya. Nah, ya. Tuh. Ya, harus beginikan ya. Baru kita lebarkan. Kita lepaskan dari loyang. Kita lepaskan satu persatu dari loyang. Nah, tuh sudah jadi. Nah, langsung kita balik. Buka, kita balik lagi. Nah, sudah jadi kue ini 3. Sebaiknya kue 3 ini kita simpan di tempat yang kedap ya. Tempat yang kedap dimana dia tidak kena angin sama sekali. Kurang lebih sekitar setengah jam sampai 1 jam. Nanti dia kuenya akan moist ya. Setelah itu baru nanti kita akan roll ya. Nah, tadi kuenya sudah matang ya, kurang lebih 30 menit. Lalu kita simpan di tempat kedap kayak gini ya. Nih, kasih lihat ya, di mana nih tutup tuh. Kurang lebih sekitar setengah jam lah. Dia langsung atasnya jadi moist. Nah, lalu kita ambil kuenya. Kita letakkan di kertas roti. Kita balik. Nah, satu gini. Langsung kita kasih dengan flak tadi yang sudah dikasih rem. Ya, begini saja simple. Tuh ya, sampai depannya. Bagian belakangnya tetap agak tebal dikit ya, tuh. Nah, udah gini baru kita gulung. Gulungnya mudah sekali. Ini tekan, kita ambil stretching, dorong. Nah, kita bungkus begini ya. Nah ini, nah ini bisa dibikin 2-3 hari sebelumnya, kita simpan di freezer ya. Nah, mudah sekali penggulungnya ya. Nah ya, bungkus tuh. Kita diamkan begini. Ini sudah begini, kita sudah boleh langsung kita poles ya. Nah, ini sudah jadi begini, kita oles dengan krim tadi ya, dengan krim yang tadi bikin ya. Poles di atasnya tipis saja, dimana nanti kita akan tutupi oleh kacang pralin namanya ya. Ya, tidak perlu rata sekali. Lalu kita ambil, kita gulungkan ke sini, tuh, ya, gulungkan, tutup gini, kembali lagi ke sini. Nah, kita letakkan di atas nampan. Nah, seperti begini. Baru nanti kita potong ya.
Nih, saya akan potong nih satu bagian tuh. Tuh hasilnya begitu. Saya akan coba dulu sedikit. Mantap benar ya. Biasanya mantul, ini mantap benar, manben ya, manben. Ya, kuenya enak sekali, lembut, tahan 1 minggu kuenya ya. Selamat mencoba.